Perkenalkan, nama saya Nika Marieta Pratiwi dengan NPM 202362121096 dari kelas A4. Perkenalkan, nama saya Imadi dan Erlangga, NIM 202362121123 dari kelas A4. Perkenalkan, nama saya Iputu Erinta Putra, kelas A4, NIM 202362121124. Perkenalkan, nama saya Ikade Adiwibawa, NIM 2023621211125. Saya dari kelas A4. Perkenalkan, nama saya Antonius Baldokimopa, biasa dipanggil Bat, dengan NIM 202362121153. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Aguni Ronaldo, NPM saya 202362121155. Saya berasal dari kelas A4. Perkenalkan, nama saya Maribeth Glory Angel Prima Salengko dengan NIM 202362121157. Definisi penerangan alami. Penerangan alami atau daylighting adalah penggunaan cahaya yang bersumber dari alam untuk penerangan. Sumber energi utama adalah matahari, sumber lain dengan intensitas cahaya yang rendah atau yang lemah yaitu hewan seperti kunang-kunang dan pantulan cahaya dari bulan. Kebalikan dari penerangan alami yaitu pencahayaan buatan atau artificial lighting, di mana sebagai sumber cahaya adalah sistem cahaya dengan energi listrik, gas, dan minyak bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik cahaya. Sinar adalah berkas cahaya yang mengarah ke suatu tujuan. Cahaya adalah arus gelombang pendek sempit dari radiasi elektromagnetik, kurang lebih 360-770 nanometer. Cahaya semua gelombang akan terlihat sebagai warna putih. Perbedaan gelombang akan menentukan jenis warnanya, dan mata manusia peka terhadap perbedaan tersebut. Panjang gelombang atau wavelength, dengan lambang yang dibaca lambda dari spektrum atau rentang warna cahaya yang terlihat. 360 sampai dengan 420 nanometer berwarna ungu atau violet, 420 sampai dengan 495 nanometer berwarna biru, 495 sampai dengan 566 nanometer berwarna hijau, 566 sampai dengan 589 nanometer berwarna kuning, 589 sampai dengan 627 nanometer berwarna jingga, 627 sampai dengan 770 nanometer berwarna merah. Kita bisa melihat spektrum warna ini pada pelangi. Pelangi adalah lengkungan spektrum warna di langit yang tampak karena pembiasan sinar matahari oleh titik-titik hujan atau embun. Karena pembiasan cahaya oleh air hujan, cahaya putih berubah menjadi spektrum warna. Visible light adalah cahaya yang terlihat oleh mata manusia. Dari semua spektrum warna, mata manusia paling peka terhadap panjang gelombang 566 nanometer atau warna kuning hingga hijau. Selanjutnya saya menjelaskan radiasi energi cahaya. Radiasi energi cahaya memperlihatkan karakteristik ganda yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partikel-partikel energi seperti foton. Foton atau kuantum cahaya adalah paket energi yang sangat kecil, yang dikeluarkan ketika partikel-partikel bermuatan melepas energi. Yang kedua, ada gelombang osilasi atau fluktuasi medan listrik dan medan magnet. Kedua gelombang ini berjalan saling tegak lurus dan tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang cahaya tergantung kerapatan massa media yang dilaluinya. Pada media homogen, cahaya bergerak lurus dengan kecepatan 3 kali 108 meter per second atau 300.000 km per detik. Makin rapat massa media yang dilalui cahaya, kecepatan rambat gelombangnya akan menurun. Kecepatan rambat gelombang cahaya pada beberapa media. Yang pertama melalui hampa dengan kecepatan 299.792.000 meter per detik. Yang kedua melalui udara dengan kecepatan 200.724.000 meter per detik. Yang ketiga melalui air dengan kecepatan 224.915.000 meter per detik. Dan yang terakhir melalui kaca dengan kecepatan 198.223.000 meter per detik. Satuan pengukuran cahaya. Pengukuran cahaya atau bisa dibilang dengan photometric quantity ini memiliki definisi yaitu pengukuran terhadap parameter cahaya. Pada bab ini memiliki pembahasan yaitu tentang satuan pengukuran cahaya dibatasi hanya yang terkait dengan penerangan alami. Jumlah cahaya atau luminous energy ini memiliki definisi yaitu energi cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Yang kedua, ada arus cahaya atau luminous flux, di mana memiliki rumus yaitu theta sama dengan jumlah cahaya dibagi waktu. Arus cahaya memancar ke segala arah dari sumber cahaya, seperti
dari suatu titik tengah ke seluruh bidang permukaan bola. Yang ketiga di sini ada intensitas cahaya atau luminous intensity, adalah arus cahaya yang dipancarkan per satuan sudut ruang, di mana memiliki rumus yaitu I rata-rata sama dengan theta dibagi dengan omega. Di sini saya akan membawakan materi tentang unsur cahaya matahari. Berdasarkan arah sinar langsung dan pantulannya, sinar matahari dapat diuraikan menjadi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sinar matahari langsung atau sunlight. Kedua, sinar matahari pantulan, cahaya atmosfer atau cahaya langit. Yang ketiga, sinar matahari refleksi luar, yaitu hasil pemantulan cahaya dari benda-benda di luar bangunan. Yang keempat, sinar matahari refleksi dalam, yaitu hasil pemantulan cahaya dari benda-benda di dalam ruang atau bangunan. Kuat penerangan yang terukur dalam ruang adalah gabungan unsur cahaya langit serta unsur cahaya refleksi luar dan dalam, termasuk sunlight jika di titik ukur tersebut langsung terpapar sinar matahari. Berdasarkan adanya pemantulan, penerangan di dalam ruang atau bangunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, penerangan langsung, penerangan melalui sumber terutama dari cahaya langit, skylight, dan sunlight jika langsung terpapar sinar matahari. Kedua, penerangan tak langsung, penerangan dengan sumber dari refleksi luar dan dalam ruang bangunan. Pada penerangan alami, makin jauh dari bukaan cahaya, maka makin kecil penerimaan penerangan langsung, dan sebaliknya makin besar peran penerangan tak langsung hasil pemantulan. Sebagai contoh, dengan tinggi bukaan cahaya H tepat di lokasi bukaan, cahaya yang diterima 77% merupakan penerangan langsung dan hanya 23% yang hasil pantulan. Tetapi pada kedalaman ruang 4H dari cahaya yang diterima hanya 45% yang merupakan penerangan langsung. Sisanya 55% hasil pantulan. Kemampuan pantul cahaya oleh benda ditentukan oleh albedo material permukaan. Yang pertama, warna. Makin cerah warna benda, makin besar kemampuan pantulan. Yang kedua, tekstur. Makin licin tekstur benda, makin besar kemampuan pantulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penerangan alami siang hari. Penerangan alami siang hari adalah pemanfaatan alam sebagai sumber cahaya untuk kebutuhan penerangan saat siang hari, dengan sumber cahaya utama yaitu dari sinar matahari. Faktor penerangan pada penerangan alami siang hari adalah persentase kuat penerangan alami pada suatu titik dari suatu bidang tertentu di dalam suatu ruangan atau bidang kerja, dari kuat penerangan alami pada bidang datar di lapangan terbuka, yaitu dengan standar di Indonesia sebesar 10.000 lux. Kemudian ada komponen faktor penerangan. Yang pertama yaitu faktor langit, penerangan dengan sumber cahaya langsung dari cahaya langit. Yang kedua ada faktor refleksi luar, penerangan dengan sumber cahaya pantulan permukaan benda di luar ruangan atau bangunan. Dan yang ketiga faktor refleksi dalam, yaitu penerangan dengan sumber cahaya pantulan permukaan benda di dalam ruang atau bangunan. Selanjutnya ada penentu kuat penerangan yang terukur di suatu titik pada bidang kerja suatu ruangan, yaitu yang pertama hubungan geometris antara titik ukur dan bukaan atau lubang cahaya. Yang kedua ukuran dan posisi bukaan atau lubang cahaya. Dimensi atau ukuran dan posisi dari bukaan cahaya akan menentukan besar perolehan kuat penerangan yang terukur di titik ukur. Yang ketiga distribusi terang langit. Kondisi langit terkait distribusi awan dan cuaca akan menentukan besar perolehan kuat penerangan yang terukur di titik ukur. Yang keempat ada bagian langit yang dapat diukur dari titik ukur. Karena penghalang, tidak semua langit terlihat dari titik ukur. Berarti tidak semua cahaya langit diterima oleh titik ukur tersebut. Yang kelima adalah tingkat transparasi bukaan atau lubang cahaya. Makin transparan bukaan cahaya, maka makin besar perolehan kuat penerangan yang terukur di titik ukur. Istilah penting pada pas yang pertama ada bidang kerja. Bidang imajiner setinggi 75 cm pada ruangan di mana terdapat titik ukur kuat penerangan. Yang kedua, ada titik ukur.
Titik tertentu pada bidang kerja di dalam ruangan yang kuat penerangannya dipilih sebagai indikator pemenuhan syarat kuat penerangan ruangan tersebut sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Yang ketiga, ada bidang lubang cahaya atau bisa disingkat dengan BLC, bidang vertikal sebelah dalam dari bukaan cahaya dalam kondisi ideal tanpa kaca. Yang keempat, ada bidang lubang cahaya efektif atau bisa disingkat dengan BLCE, suatu titik ukur, bagian dari bidang lubang cahaya di mana dari titik ukur tersebut pengamat dapat melihat langit. Dan yang terakhir adalah terang langit. Sumber cahaya yang diambil sebagai dasar penentuan pas atau cahaya langit dengan keadaan langit ditetapkan terang merata atau bisa dibilang dengan Uniform Luminous Distribution. Titik ukur pada suatu bidang kerja yang pertama ada titik ukur utama atau TUU, yaitu titik ukur dengan posisi tepat di tengah antara kedua dinding yang mengapit bidang lubang cahaya efektif dengan jarak 1/3 dari bidang lubang cahaya efektif tersebut. Titik ukur 75 cm tepat di bidang kerja. Yang kedua, ada titik ukur samping atau TUS. Titik ukur dengan posisi masing-masing 50 cm dari permukaan dalam dinding ruang, TUS 1 di kiri dan TUS 2 di kanan, dengan jarak 1/3 dari bidang lubang cahaya efektif. Titik ukur dengan tinggi 75 cm tepat di bidang kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar penerangan alami siang hari. Kenyamanan visual atau visual comfort adalah keadaan pikiran manusia yang mengekspresikan kepuasan terhadap penglihatan sekitar. Terdapat 3 parameter yang menentukan kenyamanan visual dan yang ketiga khusus untuk pencahayaan buatan. Agar penerangan alami dapat menghasilkan kenyamanan visual terkait parameter tersebut, diperlukan standar yang berisi syarat dan ketentuan tertentu. Dengan pemenuhan standar, maka perencanaan penerangan alami siang hari memenuhi syarat yang berlaku untuk selubung bangunan, serta dapat diperoleh kenyamanan visual dan kesehatan mata pengguna bangunan. Selanjutnya ada parameter kenyamanan visual. Yang pertama ada kuat penerangan atau illuminance. Besar kuat penerangan yang terukur harus memenuhi syarat minimal sesuai standar. Jika penerangan alami belum atau tidak memenuhi syarat, maka harus dibantu pencahayaan buatan. Yang kedua adalah luminansi atau luminance. Kecerlangan cahaya yang terjadi jika memberi efek silau atau glare pada mata. Agar objek terlihat jelas, maka setiap penurunan 1% kontras diperlukan penambahan kuat penerangan sebanyak 15%. Yang ketiga adalah kualitas warna. Kualitas warna terkait warna cahaya dan warna objek yang dikenai cahaya buatan. Selanjutnya ada standar penerangan alami siang hari di Indonesia. Bisa dilihat, yang pertama ada tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung. Yang kedua ada tata cara perancangan penerangan alami siang hari untuk rumah dan gedung. Yang ketiga ada tata cara perencanaan teknis konservasi energi pada bangunan gedung. Dan yang keempat ada petunjuk pelaksanaan konservasi energi untuk sistem pencahayaan pada bangunan gedung edisi 1 tahun 1995. Ukuran cahaya pada pas yang sesuai standar. Yang pertama ada lokasi titik ukur, yaitu menjadi indikator untuk seluruh bagian bidang kerja pada ruangan, yaitu titik ukur utama atau bisa disingkat dengan TUU dan titik ukur samping atau bisa disingkat dengan TUS. Yang kedua, ada kuat penerangan, yaitu kuat penerangan yang terukur di titik ukur pada bidang kerja harus memenuhi syarat minimal standar sesuai aktivitas atau fungsi ruang sesuai aktivitas atau fungsi ruang dan sesuai kerja visual. Yang ketiga ada luminasi, yaitu luminasi yang terukur tidak melebihi batas maksimal standar sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Yang keempat ada alat ukur. Alat ukur kuat penerangan adalah light meter atau lux meter dengan satuan pengukuran lux. Dan yang terakhir ada hasil pengukuran. Hasil pengukuran lux meter akan fluktuatif tergantung posisi matahari dan kondisi cuaca. Penerapan pas yang pertama, waktu siang hari antara pukul 8 sampai pukul 16. Cahaya matahari di Indonesia optimal hanya pada waktu tersebut. Yang kedua, ditentukan oleh kuat penerangan dan cahaya langit pada bidang datar di lapangan terbuka pada waktu yang sama. Di Indonesia,
Semua perhitungan kuat penerangan dihitung sebagai persentase dari standar 10.000 lux. Yang ketiga, ada distribusi cahaya dalam ruangan cukup merata. Dimensi dan posisi bukaan cahaya pada ruangan harus didesain dengan baik agar tidak menghasilkan kontras cahaya yang berlebih. Yang keempat, terdapat cukup banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan sehingga diperoleh kuat penerangan sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Yang kelima, terdapat luminasi dengan jumlah yang cukup agar tidak terjadi kontras berlebih. Jumlah cahaya tidak berlebih sehingga baik penerangan langsung maupun tak langsung tidak menghasilkan kontras cahaya yang tajam. Langit perencanaan adalah langit yang keadaannya ditetapkan dan dijadikan dasar perhitungan kuat penerangan alami di Indonesia. Langit perencanaan di Indonesia memberikan kuat penerangan pada titik-titik di lapangan terbuka sebesar 10.000 lux dan dianggap keadaan terangnya merata, atau Uniform Luminance Distribution. Kriteria langit perencanaan pada penerangan alami siang hari, yaitu yang pertama, langit biru tanpa awan, atau yang kedua, langit yang seluruhnya tertutup awan abu-abu putih. Selanjutnya ada kualitas penerangan. Yang pertama, kualitas A. Kerja halus sekali, pekerjaan cermat terus-menerus, seperti menggambar detail, menggrafir, dan menjahit kain warna gelap. Yang kedua ada kualitas B. Kerja halus, pekerjaan cermat tidak secara intensif terus-menerus, seperti menulis, membaca, membuat alat, atau merakit komponen-komponen kecil. Yang ketiga ada kualitas C, yaitu kerja sedang. Pekerjaan tanpa konsentrasi yang besar dari si pelaku, seperti pekerjaan kayu, merakit suku cadang yang agak besar. Yang keempat ada kualitas D, kerja kasar. Pekerjaan di mana hanya detail-detail yang besar harus dikenal, seperti pada gudang, lorong lalu lintas orang. Kemudian ada klasifikasi derajat bangunan. Yang pertama, kelas 1. Bangunan representatif, misalnya gedung DPR atau MPR, dan kantor gubernur. Yang kedua ada kelas 2. Bangunan baik, misalnya hotel, gedung pertemuan, kantor, dan gedung olahraga. Yang ketiga ada kelas 3, bangunan biasa. Tujuan penerangan alami, kenyamanan visual. Kenyamanan visual dapat diperoleh melalui optimasi pemanfaatan, penerangan alami dan desain bukaan cahaya yang tepat agar cahaya alami yang diperoleh sesuai kebutuhan kerja visual. Estetika dan suasana. Cahaya alami dimanfaatkan untuk keindahan dan pembangunan suasana ruang. Perancangan penerangan alami. Dalam sebuah bangunan atau ruang pasti menyediakan struktur bukaan cahaya atau bisa disebut penerangan alami yang memiliki peranan penting untuk mengoptimalkan fungsi dan dibutuhkan perencanaan yang baik pada bangunan atau ruang. Ada beberapa manfaat yang dapat digunakan dalam rancangan penerangan alami sebagai berikut. Manfaat yang pertama adalah kenyamanan visual atau visual comfort. Dapat diperoleh jika cahaya yang dihasilkan sesuai dengan standar. Untuk manfaat yang kedua adalah konservasi energi, yaitu pemanfaatan penerangan alami di siang hari dapat menghemat energi listrik untuk pencahayaan hingga 20% dari total kebutuhan sehari-hari. Dalam penggunaan penerangan alami akan memiliki beberapa kendala, yaitu sebagai berikut. Kendala yang pertama adalah silau. Penyebab adanya silau pada ruang atau bangunan adalah karena kualitas luminansi yang buruk, contohnya luminansi objek yang tidak sama. Artinya, penerangan pada objek terlalu besar dibandingkan dengan penerangan rata-rata pada ruangan tersebut. Adapun penerangan objek tidak didistribusikan secara merata. Untuk kendala yang kedua adalah ketidaknyamanan termal. Energi pada cahaya matahari terdiri atas energi radiasi dan panas yang dapat meningkatkan suhu bangunan atau ruang, sehingga dapat menghambat perolehan kenyamanan termal. Di negara Indonesia sendiri memiliki beberapa manfaat dalam penerapan penerangan alami sebagai berikut. Pertama, orientasi. Orientasi bangunan dan bukaan cahaya menghindari penerimaan radiasi panas matahari, berarti setiap bangunan cenderung menghadap ke arah utara atau selatan.
Untuk manfaat yang kedua adalah mengalokasikan ruang dan bukaan cahaya. Alokasi ruang dan bukaan cahaya pada bangunan disesuaikan dengan aktivitas dan fungsi dari ruang tersebut. Yang ketiga, luas bukaan cahaya. Untuk luas bukaan cahaya memenuhi syarat yang ditentukan atau syarat minimal. Keempat, alternatif pemasukan cahaya. Alternatif pemasukan cahaya alami dapat dilakukan dengan melalui teknik pasif maupun teknik aktif. Yang kelima, antisipasi silau. Pemanfaatan penerangan alami dapat mengantisipasikan silau agar dapat memperoleh kenyamanan visual bagi pengguna ruangan tersebut. Untuk yang terakhir, pengendalian termal. Pengendalian termal dapat dilakukan dengan cara atau strategi tertentu melalui desain pada luas dan tinggi fasad suatu bangunan. Berikut adalah gambaran rata-rata penerimaan intensitas panas matahari di Jakarta dari pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore pada bidang vertikal dengan orientasi berbeda. Jika lintasan matahari ada di utara, maka sisi utara akan menerima intensitas dari radiasi panas matahari lebih tinggi daripada sisi sebelahnya atau sisi timur. Agar teman-teman bisa melihat gambar yang sudah saya sediakan. Untuk memperoleh manfaat optimal dari penerangan alami dan mengantisipasi kendala radiasi panas matahari, maka diperlukan pengaturan alokasi ruang dan bukaan cahaya sesuai dengan aktivitas atau fungsi dari ruang. Mungkin teman-teman bisa melihat pada tabel yang sudah saya sediakan di bawah ini. Contohnya jenis ruang tidur, cahaya idealnya pagi. Kamar mandi dan gudang, cahaya idealnya sore hari. Untuk ruang keluarga, ruang makan atau ruang tamu, cahaya idealnya hangat. Dan untuk dapur dan ruang kerja, radiasi minimal. Berikut adalah contoh perhitungan luas minimal bukaan cahaya pada kasus sederhana suatu model ruang dengan luas fasad 40 meter persegi dan tinggi fasad 4 meter. Perhitungan luas minimal bukaan cahaya adalah luas sama dengan 20% kali 40 meter persegi sama dengan 8 meter persegi atau 4 kali 2. Teman-teman bisa lihat untuk bentuk gambarnya saya sudah menyediakan di layarnya di model ruang. Strategi yang dapat dilakukan terkait pengendalian termal. Pemanfaatan penerangan alami adalah sebagai berikut. Strategi yang pertama adalah kita menggunakan sirip penangkal sinar matahari atau SPSM. Kita juga bisa menggunakan atap balkon, atap lebar, kisi-kisi, dan blades. Untuk strategi yang kedua adalah kita bisa menggunakan kulit atau selubung bangunan kedua menjadi penyaring atau filter sinar matahari. Strategi yang ketiga, kita bisa menggunakan double glass atau kaca ganda menjadi penyaring filter sinar matahari. Yang keempat, kita menggunakan coated glass menjadi penyaring atau filter sinar matahari. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan low glass atau kaca dengan emisivitas rendah sehingga dapat menjadi penyaring atau filter sinar matahari. Metode antisipasi silau. Silau glare pada penerangan alami adalah kesulitan melihat karena adanya cahaya cemerlang, baik yang merupa cahaya langsung dari matahari dan cahaya langit maupun cahaya hasil pantulan. Terdapat dua tipe silau yang dialami pengguna ruang atau bangunan, yaitu sebagai berikut. 1. Discomfort glare, pengurangan kenyamanan visual karena adanya kontras cahaya berlebihan. 2. Disability glare, pengurangan kemampuan melihat karena adanya kontras cahaya yang berlebihan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaturan orientasi bukaan cahaya. Pertimbangan dalam pengaturan orientasi bukaan cahaya yaitu ada 2. 1. Jumlah cahaya. Orientasi bukaan cahaya menentukan jumlah cahaya yang diterima masuk ke dalam ruangan dan akhirnya akan menentukan dominasi objek yang terlihat. 2. Lintasan matahari dan lokasi di bumi. Lintasan matahari di langit spesifik tergantung lokasi.
apakah terletak di khatulistiwa atau di belahan bumi utara atau selatan. Orientasi terbaik di Indonesia untuk menghindari silau dan penerimaan radiasi panas matahari adalah utara sampai selatan. Membatasi luas sumber silau. Membatasi luas sumber silau adalah membatasi sudut pandang pengguna bangunan ke arah sumber cahaya yang berluminasi besar atau menyilaukan. Contoh, matahari, langit, juga objek memantul di luar ruangan, sehingga penerima jumlah cahaya berlebih oleh mata dan luminasi buruk dari objek di dalam ruangan yang terlihat mata dapat dibatasi. Membatasi luas sumber silau. Membatasi luas sumber silau dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Memperkecil luas bukaan cahaya. 2. Memberi pembayangan dan membesar dimensi pembayangan tersebut. Pembayangan yang dapat diintegrasikan dengan desain bukaan cahaya yaitu shading device berupa sirip penangkal sinar matahari SPSM atau balkon dan atap lebar. 3. Memberi penyaring dan memperkecil dimensi lubang penyaringan tersebut. Penyaring yang dapat diintegrasikan dengan desain bukaan cahaya yaitu shading device berupa kisi-kisi dan blades secondary skin serta absorbing dan reflective glass. Dengan pengaturan dimensi bukaan cahaya termasuk penerangan, desain pembayangan atau penyaring sinar matahari yang tepat, maka jumlah cahaya yang masuk ke dalam ruangan dan iluminasi pada objek dalam ruangan yang terlihat mata dapat dikontrol, sehingga efek silau pada mata dapat dihindari. Berikut gambar kemungkinan masuknya sinar matahari langsung dan pada suatu bukaan cahaya yang dibayangi oleh sirip dengan variasi dimensi dari bukaan cahaya dan sirip tersebut. Makin banyak sinar matahari langsung dapat masuk ke dalam bangunan, maka kemungkinan terjadinya silau semakin besar. Dengan penggunaan warna muda dan tekstur halus atau licin pada interior, maka diperoleh kenaikan faktor refleksi dalam, sehingga tidak terjadinya kontras cahaya berlebihan antara sumber silau dari ruangan dengan objek di dalam ruangan. Menaikkan faktor refleksi dalam adalah menaikkan potensi penentuan cahaya oleh permukaan objek dalam ruangan atau bangunan sehingga tidak terjadinya kontras cahaya berlebih antara luminasi sumber silau, matahari, langit, juga objek pemantul di luar ruangan yang masuk melalui bukaan cahaya dengan luminasi objek di dalam ruangan tersebut. Menaikkan faktor refleksi dalam dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Penggunaan warna muda pada interior. Makin muda warna material, makin besar kemungkinan pantulan cahayanya. 2. Penggunaan material interior bertekstur halus dan licin. Makin halus dan licin tekstur material akan makin besar kemampuan pantulan cahayanya. Dengan penggunaan warna muda dan tekstur halus atau licin pada interior, maka diperoleh kenaikan faktor refleksi dalam, sehingga tidak terjadinya kontras cahaya berlebihan antara sumber silau dari ruangan dengan objek di dalam ruangan. Di sini saya akan membawakan materi tentang unsur cahaya matahari. Berdasarkan arah sinar langsung dan pantulannya, sinar matahari dapat diuraikan menjadi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sinar matahari langsung atau sunlight. Kedua, sinar matahari pantulan, cahaya atmosfer atau cahaya langit. Yang ketiga, sinar matahari refleksi luar, yaitu hasil pemantulan cahaya dari benda-benda di luar bangunan. Yang keempat, sinar matahari refleksi dalam, yaitu hasil pemantulan cahaya dari benda-benda di dalam ruang atau bangunan. Teknik pasif dalam penerangan alami. Wujud bukaan cahaya pada teknik pasif penerangan alami yaitu ada jendela, clerestory window, skylight, slope glazing, atap gergaji, dan sumur cahaya. Untuk wujud yang pertama, jendela atau window.
Jendela adalah bukaan cahaya vertikal pada fasad bangunan dengan posisi dekat dengan bidang kerja yang dapat difungsikan sebagai bukaan udara. Untuk wujud yang kedua adalah clerestory story window. Clerestory story window adalah bukaan cahaya vertikal pada fasad bangunan dengan posisi jauh dari bidang kerja di atas jendela yang difungsikan untuk membantu perolehan cahaya pada ruangan tertentu. Untuk wujud yang ketiga, skylight adalah bukaan cahaya besar pada atap bangunan. Berdasarkan bentuknya terdapat beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah segitiga, yang kedua lengkung, dan yang terakhir mendatar. Untuk skylight sendiri diterapkan sebagai atap ruang berdimensi besar, seperti atrium yang berada di tengah bangunan. Jenis kaca yang digunakan harus dipilih dengan tepat. Untuk wujud yang keempat adalah slope glazing atau kaca miring. Kaca miring adalah bukaan cahaya miring pada fasad bangunan. Jenis kaca yang digunakan harus dipilih dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah kenyamanan termal. Dan untuk kaca miring sendiri dapat digunakan sebagai bukaan udara. Wujud yang kelima adalah atap gergaji. Atap gergaji adalah bukaan cahaya miring pada atap yang biasanya digunakan pada tipologi bangunan industri agar dengan ketebalan bangunan yang besar cahaya tetap dapat masuk ke tengah bangunan. Akan tetapi zaman modern seperti sekarang, untuk penggunaan atap gergaji sudah mulai ditinggalkan karena sudah ada alternatif lain. Dan yang terakhir adalah sumur cahaya atau light well. Sumur cahaya atau light well adalah bukaan cahaya sempit pada atap bangunan yang dilengkapi dengan shaft dan difungsikan untuk memasukkan cahaya alami dari atap bangunan hingga ke level lantai di bawahnya yang membutuhkan penerangan alami, dan juga dapat difungsikan sebagai sumur udara. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya sediakan untuk. Di sini saya akan menjelaskan teknik aktif dalam penerangan alami. Ada 6 teknik aktif dalam penerangan alami. Yang pertama ada light shelf, yang kedua ada prismatic skylight, yang ketiga ada fiber optic, yang keempat ada reflektor, dan yang kelima ada light tube atau tubular daylighting device atau TDD. Dan yang keenam ada heliostat. Pertama ada light shelf. Light shelf adalah sistem penerangan alami yang menggunakan bidang pemantul atau reflektor pada fasad bangunan dengan posisi pemasangan tertentu agar sudut pantul yang terjadi diperoleh cahaya matahari yang tak langsung atau indirect sunlight yang tidak menyilaukan. Posisi light shelf dapat di dalam atau di luar bangunan. Jika di luar bangunan, light shelf dapat memberikan pembayangan pada pembukaan cahaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan prismatic skylight. Prismatic skylight adalah skylight yang dilengkapi rotating mirror sehingga dapat diperoleh cahaya hasil pantulan yang lebih terang dari sekedar skylight. Luminansi bertambah hingga 35%, tetapi tidak menimbulkan silau karena arah cahaya menyebar atau diffuse. Cermin dapat berotasi sesuai dengan sudut jatuh sinar matahari karena terdapat sun tracker atau controller yang bergerak dengan energi cahaya matahari. Energi disuplai oleh solar cell yang terpasang pada rotating mirror. Digunakan domiar berfungsi sebagai lensa luar atau outer lens. Lensa dalam inner lens yang terpasang pada rangka akan menyebarkan arah cahaya yang masuk ke dalam ruangan atau bangunan. Yang ketiga, ada fiber optic. Fiber optic adalah sistem penerangan alami yang menggunakan serat optik sebagai transmisi energi cahaya dari pengumpul atau kolektor cahaya matahari di atap bangunan menuju lampu yang terpasang di dalam ruang atau bangunan. Serat optik terbuat dari beberapa lapis plastik yang memiliki kerapatan massa berbeda, sehingga dengan indeks cahaya yang terjadi, cahaya matahari tersebut tidak dapat keluar begitu saja dari jalur transmisi. Fiber optik bersifat fleksibel, kabel yang dibelokkan dan berjarak tempuh transmisi cukup panjang, dapat menjangkau bagian dalam bangunan yang tidak langsung berada di bawah. Yang keempat, saya akan menjelaskan reflektor. Reflektor adalah sistem penerangan alami menggunakan pemantul agar dalam ruangan dapat diperoleh cahaya terang hasil pemantulan yang tidak menyilaukan. Posisi reflektor terpasang di dalam bangunan, maka penambah kuat penerangan berasal dari faktor refleksi. Dalam kondisi pemasangan reflektor adalah fixed atau tidak dapat digerakkan. Yang kelima, saya akan menjelaskan light tube atau tubular daylighting device atau TDD. Light tube adalah sistem penerangan alami yang menggunakan tabung atau pipa yang berdiameter sekitar 20 inci sebagai alat transmisi energi cahaya matahari dari dom di atap menuju bangunan.
diffuse yang terpasang di dalam ruangan atau bangunan dengan reflektor aluminium base yang terpasang pada tepi bawah dom, dan kemampuan pantul permukaan dalam tabung adalah 98% cahaya matahari. Masih dapat dipantulkan ke dalam ruangan atau bangunan walaupun sudut jatuh sinar matahari terendah. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan heliostat. Heliostat adalah sistem penerangan alami yang menggunakan alat heliostat berupa rotating reflektor dan fixed reflektor agar di dalam ruang atau bangunan dapat diperoleh cahaya terang hasil pemantulan yang tidak menyilaukan. Heliostat dapat bergerak menyesuaikan dengan lintasan matahari karena pada sistem penerangan ini telah terpasang mikroprosesor di alat sistem kontrol.